Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan, saya kembali lagi ke Bang Jansen. Sekarang kita bahas soal wacana penambahan kementerian. Kalau dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 kan ada maksimalnya, 34. Ini saya sudah langsung bicara kalau misalnya mau dirubah. Kapan mau dirubahnya? Sebelum bulan Oktober kah? Atau seperti apa rencananya mau merubah peraturan ini dulu? Kalau ini saya menjawabnya pertama sebagai seorang yuris dulu ya. Karena penonton Nusantara TV ini kan penting juga untuk kita berikan edukasi begitu. Jadi Undang-Undang Kementerian Negara yang Tasya sebut tadi itu dibuat di masa kami. Nah, nomor 39 tahun 2008. Itu undang-undang itu kan turunnya dari Undang-Undang Dasar kan. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu memang tidak mengatur soal berapa jumlah maksimum atau minimum kementerian yang ada di Indonesia. Bahkan di situ spesifik hanya diatur soal triumvirat itu, Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan gitu dia. Jadi kalau kemudian misalnya pertanyaan kamu, bisa tidak diubah Undang-Undang Kementerian ini? Sebagaimana undang-undang yang lain ya bisa diubah itu. Cara ngubahnya bagaimana? Ada prosesnya itu lahir normal itu. Jadi pemerintah dengan DPR bicara begitu. Ada juga melalui dalam tanda kutip dia proses melalui Perpu begitu. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo ingin mengubah ini, bisa saja tanggal 20 beliau dilantik menjadi presiden, tanggal 21 dikeluarkan Perpu begitu. Dan dari bisa Perpu itu juga kemudian ya, bisa juga kemudian di pemerintahan Pak Jokowi juga bisa. Oke. Jadi diajukan dulu karena hari ini kan Pak Prabowo ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi begitu. Jadi partai-partainya juga kan sudah terkonsolidasi di koalisi. Jadi bisa aja diajukan pengubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang tahun 2008 itu ke DPR. Nggak perlu pakai Perpu gitu dia. Karena Perpu pun nanti kan akan dikirim ke DPR juga itu. Jadi boleh. Tapi mana yang lebih sederhana? Yang lebih sederhana dan lebih pendek dan lebih cepat itu Perpu berarti? Kalau komposisi koalisi di parlemennya sudah terbentuk begitu, 50+1, pakai normal aja. Kalau memang ingin diubah, pertanyaannya sekarang jangan kita kemudian berandai-andai nih. Ini kan isu di luar aja nih. Saya belum pernah dengar Pak Prabowo ngomong. Jadi Pak Prabowo belum pernah mengumpulkan partai-partai pendukung untuk bicara soal ini saya mau 41 menteri nih, kita tambah ya. Saya belum pernah dengar Pak Prabowo itu ngomong saya akan buat 41 kementerian, 42 kementerian begitu. Yang kemudian hari ini orang ngomongkan ini kok gemuk sekali, bisa masuk jadi cuma 32 kementerian. Undang-undang Kementerian Negaranya diubah, disusutkan gitu, bisa aja. Jadi kita nggak perlu menurut saya berasumsi. Tapi sekali lagi, sebagaimana Ibu dosen UI tadi menyampaikan, ada tadi kalimat Zaken Kabinet. Zaken Kabinet ini kan dari bahasa Belanda. Betul tadi, persis, kabinet ahli. Jadi mau berapapun jumlah menterinya, ya tempatkan memang orang yang ahli pada bidang-bidang portofolio di mana orang itu ditempatkan. Dan jangan dikotomikan. Ini harus profesional. Orang partai nggak boleh katanya. Memang profesional ini lebih dari kita. Memang kita orang-orang partai ini nggak sekolah. Enggak dong. Memang kami orang-orang partai ini nggak punya keahlian. Nggak boleh gitu. Itu sama saja. Mau orang partai pun misalnya ditaruh di Kementerian Keuangan. Ini seperti Perdana Menteri Inggris sekarang, Rishi Sunak ini. Menteri Keuangan sebelumnya orang partai. Bahkan ketua partai di sana dia. Karena ini jabatan publik, mau orang partai atau luar partai, keputusannya itulah yang nilai. Kalau betul tidak sesuai dengan regulasi, prudent tidak, tepat tidak, itu yang penting. Apalagi soal kementerian ini. Banyak juga keputusan kementerian itu ya yang harus dikirimkan ke DPR. Ada keputusan politik di situ. Kalau profesional tidak punya jam terbang politik, RDP ke DPR pun gemetar dia. Bang Jansen, tapi kalau menghadapi anggota DPR ini, Tasya. Jadi jangan dipikir, ini kan sekarang itu di luar. Profesional, orang partai ini kami buruk katanya. Iya betul, itu. Banyak orang partai hari ini kena korupsi. Yang non-partai banyak enggak? Artinya memang korupsi harus kita berantas. Mau itu orang partai, profesional, mau jenderal, harus kita berantas. Bang Jansen, tapi posisi Demokrat pro 41 atau 34? Mana? Posisi Kembali ke Pak Prabowo. Undang-undang ini dibuat di masa kami. Masih relevan tidak undang-undang tahun 2008 ini? Undang-undang dasar saja itu bukan kitab suci yang nggak boleh diubah. Tapi bisa pertanyaannya saja hukumnya itu ya kebutuhan yang diatur dalam hukum yang lama itu tidak kompatibel lagi dengan situasi
pada saat tertentu. Begitu Saya dia. mencoba mengkorelasikan tadi pernyataan Bang Jansen di awal kalau bisa lebih dari 1 jatah Demokrat, jadi sekarang pro 34 atau 41 Bang Jansen? Saya tidak itu saja, tapi saya ini karena bagian dari TKN, misalnya saya lihatlah Pak Prabowo itu ada ide kemudian menyatukan soal badan-badan yang terkait dengan pendapatan negara, misalnya pajak dan bea cukai ini kan pendapatan nih. Kemudian mau ditarik keluar. Beliau ingin membuat kementerian baru terhadap itu. Jangankan menambah dari 34 ke 35 atau mengubah dari 34 ke 32, mengubah nomenklatur saja Undang-Undang Kementerian Negara harus kita ubah. Kalau memang ada niat Pak Prabowo ingin membuat misalnya Kementerian Pendapatan Negara menggabungkan antara pajak dan bea cukai, ya harus kita ubah. Itu. Apa salahnya diubah memang? Jangan kita alergi dengan pengubahan. Oke, jadi pro 41 berarti ya? Padahalnya langsung negatif begitu. Lihat nanti. Diubah saja belum. Terserah Pak Prabowo. Kementeriannya dibentuk saja belum. Jangan-jangan itu yang membuat Indonesia ini menjadi Indonesia emas. Baik. 24 karat. Kalau sekarang misalnya 22 karat begitu. Baik, jadi, saya ke Mas Yandri sekarang. Jangan sujon dulu, jangan sujon. Oke, baik. Saya ke Mas Yandri sekarang. Mas Yandri, kalau posisi PAN seperti apa untuk 34 atau 41 dan kira-kira mekanisme merubah peraturannya harus seperti apa, Mas Yandri? Ya, saya kira sekarang diskusi publik tentang perlunya penambahan atau pengurangan atau tetap itu bagian dari masukan saran yang sangat baik. Dan saya meyakini kalaupun menambah jumlah menteri itu bukan karena mau bagi-bagi, bukan. Tapi dalam rangka menurunkan visi misi, menjawab tantangan yang sekarang luar biasa baik di dalam negeri maupun kondisi global. Dan itu kebutuhan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi bukan nanti dinilai kalaupun ada penambahan seolah-olah karena ada partai baru yang baru bergabung kemudian harus ditambah jumlah kabinetnya. Saya nggak melihat begitu. Yang sekarang sedang didiskusikan itu pentingnya visi misi Pak Prabowo itu diturunkan kepada hal-hal teknis di kementerian-kementerian. Seperti selama ini kan belum ada program makan siang gratis. Sekarang ada. Tadi kata Bang Jansen ada badan atau setingkat kementerian tentang pendapatan negara. Jadi ya ini kan diskusi-diskusi yang sifatnya sangat produktif. Nah nanti apakah itu disetujui atau tidak, ya tentu kembali kepada Pak Prabowo. Nah kalau disetujui tentu ada payung hukumnya undang-undang tentang kelembagaan negara, yaitu jumlah menteri sudah disebut 34. Apakah perlu menambah? Ya tunggu saja. Kalau menambah bagi PAN nggak ada masalah. Karena yang tahu persis kebutuhan itu tentu Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi menurut kami bagi PAN mau tetap silakan, nambah silakan. Jadi persoalannya bukan di situ. Apakah nambah atau tetap itu bisa nggak menjawab persoalan-persoalan yang akan kita hadapi? Tadi kata Bang Jansen mungkin 34 kementerian lembaga itu masih sangat relevan di 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Tapi apakah sekarang kondisi global yang tidak menentu, kemudian kondisi bangsa kita juga banyak tantangan di dalam negeri, masih cukup nggak itu untuk kita pertahankan? Atau perlu kita spesifikasi lagi? Atau perlu secara gradual kita lakukan perubahan-perubahan di sana-sini? Dan ini kan diskusi-diskusi yang sifatnya produktif dan sangat luar biasa di tengah masyarakat. Jadi menurut saya, Mbak Tasa, mau orang partai politik, di luar partai politik, silakan aja memberi saran. Dan tadi saya setuju. Profesional itu, Bu Dhani menurut saya bukan hanya orang non-parpol. Jadi jangan juga dikotomi itu selalu kita kembangkan. Jadi seolah-olah orang-orang yang di partai politik tidak profesional. Itu kurang pas menurut saya nanti. Padahal orang partai politik jam terbang sudah sungguh luar biasa. Pengalamannya, kemudian menghadapi persoalan sudah terlatih. Nah itu juga profesional dan sudah teruji pengabdiannya. Dan tadi kata Bang Jansen, nggak gampang itu. Kalau RDP atau Raker itu ngeri-ngeri sedap kalau nggak terlatih jam terbangnya. Jangan sampai nanti yang dihadapi macan-macan Senayan justru mempermalukan presidennya. Nah ini kan perlu juga ada pertimbangan itu. Nah oleh karena itu, boleh banyak orang memberikan saran pendapat, apakah itu dari dunia kampus, partai politik, tokoh bangsa lainnya, LSM, boleh. Tapi pada akhirnya kita harus menghormati bahwa menyusun kabinet itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Jadi saya kira kita tunggu tanggal main aja Mbak Tasa, dan PAN sekali lagi siap lahir batin untuk mendukung, untuk menyukseskan pemerintah Pak Prabowo Mas Gibran 5 tahun yang akan datang. Oke, baik. Kalau jumlah bukan jadi masalah, Mas Yandri, menurut Anda perlu tidak ada perbedaan komposisi antara parpol yang mendukung
Prabowo Gibran dari awal dengan parpol yang baru bergabung setelah ketetapan MK dan kemudian dibandingkan lagi dengan parpol yang tidak punya kursi di parlemen. Harus seperti apa Pak Prabowo membagi porsi-porsi parpol yang mendukung ini? Nah, jadi gini, kalau itu pernah pengalaman tahun 2014 kalau saya tidak salah, di mana di situ ada koalisi Merah Putih, ada juga Partai Demokrat, Golkar, PAN, dan Gerindra waktu itu. PAN urutan kelima di parlemen, harusnya ketua MPR itu Bang Mujani dari Gerindra, tapi karena kebesaran hati Pak Prabowo itu diberikan kepada PAN. Artinya saya meyakini keteladanan atau kebijakan Pak Prabowo itu insya Allah bisa meramu semua persoalan-persoalan yang mungkin ada dinamika sedikit dalam penyusunan kabinet. Nah, persoalan apakah yang di Koalisi Indonesia Maju ada Demokrat, PAN, Gerindra, dan Golkar, dan partai-partai non-parlemen, itu harus berbeda dengan partai-partai yang mungkin akan bergabung pasca putusan MK. Misalkan ada PKB, ada Nasdem. Sekali lagi, tidak kapasitas PAN untuk mengatur-ngatur atau mendorong-dorong atau memaksa komposisi siapa dapat apa, berapa jumlahnya, dan di mana. Yang sekali lagi kami serahkan kepada Pak Prabowo. Tapi menurut saya, ini pribadi ini, rasa-rasanya partai yang ada di parlemen yang duluan bergabung dengan Pak Prabowo dalam Koalisi Indonesia Maju, saya meyakini akan lebih mendapatkan tanggung jawab lebih daripada partai-partai yang baru saja bergabung. Oke. Saya kira itu Mbak Tasa. Jadi kita tunggu saja. Sekali lagi PAN pada tataran tidak memaksa atau ngoyo istilahnya, kita serahkan kepada Pak Prabowo. Baik, Mas Yandri, jadi kalau dari kesimpulan penjelasan Anda tadi kalau mau dibikin urutannya, yang pertama mendukung pada saat Pilpres, kemudian yang kedua yang baru bergabung saat ini tapi punya kursi parlemen, baru yang kemudian terakhir adalah yang mendukung sejak awal tetapi tidak punya kursi parlemen. Seperti itu ya? Ya, itu salah satu pendapat pribadi saya, salah satu saran, kan? Apakah pendapat saya ini didengar atau diterima, ya kita kembalikan lagi kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan presiden terpilih. Tapi menurut saya layaknya yang baru bergabung atau dalam istilah saya itu sama terhormatnya tidak bergabung dalam koalisi atau di luar pemerintahan, itu sama terhormatnya, sama-sama demi Merah Putih, karena kontrol di luar pemerintahan apa penting. Nah, tapi bagi yang mau bergabung dengan PKB Nasdem, ya saya kira Pak Prabowo pastilah rasa adil itu akan ditonjolkan juga ketika menyusun kabinet nanti. Oke, baik, saya ke Mbak Dani sekarang. Mbak Dani, saya tertarik ingin komentar Anda soal tadi kalau Mas Yandri mengatakan ini profesional atau parpol itu kemudian harus mempertimbangkan bagaimana nanti menghadapi macan-macan Senayan, katanya Mbak Dani. Jadi harus seperti apa sebenarnya ketika Pak Prabowo menyusun spesifiknya untuk menteri-menteri yang di luar parpol? Harus seperti apa mereka nanti agar kemudian bisa menghadapi macan-macan Senayan yang dikatakan Mas Yandri tadi? Ya, saya nyambung aja tadi yang di Mas Yandri dan Mas Jansen sampaikan. Yang pertama, kata kunci kan soliditas ini kan, soliditas koalisi ini. Jadi jangan sampai nanti tadi yang misalnya untuk partai koalisi Prabowo Gibran sejak awal yang sudah berkeringat gitu ya, ikut dalam sejak awal pencalonan, itu harus berbagi juga nih dengan yang tidak mencalonkan sejak awal atau ada di lawan gitu ya, posisi lawan. Jadi memang kata kunci yang harus atau satu yang harus diperhitungkan oleh Pak Prabowo adalah soliditas koalisi dalam 5 tahun ke depan ini kan, karena memang tantangan dari presidensialisme kan itu ya, presiden kita dalam sistem presidensialisme soliditas ya, soliditas partai politik dalam koalisi pemerintahan itu sangat penting ya, karena kan ini dukungan harapannya kan nanti dukungan di kabinet juga akan ekuivalen dengan dukungan di DPR-nya, terutama dalam nanti mendukung ya kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan. Nah, yang kedua juga ini kan sebetulnya terkait dengan tadi saya juga menggarisbawahi visi misi program kerja ya atau janji kampanye lah yang sudah digariskan atau ditawarkan oleh pasangan calon presiden dan didukung oleh koalisi partainya. Jadi bagaimana visi misi program kerja atau janji kampanye itu diturunkan ke dalam satu tadi ya rencana kebijakan dan juga nanti masuk ke dalam menteri kementerian yang ada gitulah. Dan apakah jadi jatuhnya bukan apakah kita perlu nambah atau tidak, tapi memang apakah program kerja atau janji kampanye yang sudah digariskan itu memang akan nanti
yang melaksanakan bagaimana, implementasinya bagaimana di tataran eksekutif, birokrasi, dan juga di dukungan politiknya di parlemen. Nah, kembali lagi ke soal yang komposisi ya, memang tentu saja selama ini kan kalau saya perhatikan ya kabinet-kabinet sejak era presiden langsung dari Pak SBY saat 2004 sampai Pak Jokowi II sekarang ini memang ada komposisi untuk kalangan profesional ya, terutama misalnya jabatan Menteri Luar Negeri ya, Menteri Keuangan ya, itu biasanya dijabat oleh orang-orang yang sudah punya track record yang kuat ya di posisi itu tadi. Saya bukan menafikan soal partai tidak profesional, tapi tadi garis poin saya adalah misalnya kan ini ada menteri-menteri itu ingin punya portofolio tersendiri ya. Misalnya Menteri Desa, misalnya siapa yang pegang itu, Menteri Agama, biasanya siapa, Menteri Pendidikan misalnya ya. Nah, tapi kan ada juga kementerian yang memang seperti Kementerian Keuangan itu dia kan mengatur semua katakanlah komposisi APBN kita ya. Jadi artinya benar-benar orang yang dipilih orang yang menguasai inflasi, keuangan dan sebagainya, dan tidak punya kecenderungan preferensi politik pada partai tertentu gitu. Nah, kalau diisi oleh orang partai ya bisa saja seperti itu, apabila nanti akan ditentukan seperti itu, memang harus diterima oleh semua anggota koalisi. Jangan sampai nanti pada saat menentukan itu nanti ada itu kok lebih anggarannya lebih mendukung kementerian yang diisi oleh orang dari partainya ya gitu ya. Jadi ada yang namanya katakanlah saling curiga gitu ya di antara anggota menteri yang berasal dari partai yang berbeda ya di bawah kabinet ini gitu. Itu kan sebetulnya yang ingin dihindari juga, karena memang jabatan Menteri Keuangan itu kan sangat penting ya di dalam mengelola keuangan negara di tengah situasi apapun nanti akan dihadapi ke depan, terutama misalnya ketika suatu situasi yang krisis seperti itu. Ya, jadi itu sih beberapa hal yang mungkin perlu di garis bawahi Mbak Natasha. Iya, Mbak Dani, kalau tadi Mbak Dani sempat menyebut mungkin Mbak Dani sudah melihat juga list yang beredar di masyarakat saat ini ada 61 nama. Kita tidak tahu kebenarannya, tetapi kita bisa lihat gambaran dari situ 61 nama beserta nama-nama wamennya. Ada komentar tidak Mbak Dani? Saya terus terang nggak terlalu menyimak juga ya satu persatu ya, tapi memang ya kelihatan sekali kan ini ingin mengakomodasi semua ini ya partai dan yang terkait sama itu ya Mbak Natasha ya. Jadi saya pikir ya sekarang gini loh, yang dicari kan ini ada waktu berapa bulan ya sampai Oktober. 5 bulan, 6 bulan lah ya. Legitimasi, jangan sampai urusannya begini itu mengurangi legitimasi publik gitu terhadap pemerintahan baru ini gitu ya. Jadi Pak Prabowo sudah memegang suara 58%, sudah menang satu putaran, dan jangan sampai dalam kocok-kocok kabinet ini kemudian legitimasinya secara politik di mata publik menjadi dipertanyakan gitu. Kok ini cuma isinya bagi-bagi aja gitu. Ini sangat sebetulnya penting untuk digarisbawahi juga. Dan ini kan menjadi cerminan bagi masyarakat ya. Misalnya kok ini partai yang dulu mengkritik kok sekarang gabung misalnya. Artinya apa yang dilakukan sekarang ini kan menunjukkan perilaku politik setiap partai politik itu akan dicatat gitu ya oleh publik, dan akan menjadi catatan penting untuk demokrasi kita. Seberapa pragmatiskah partai kita ini gitu loh. Itu kan sebetulnya yang perlu dipegang. Ya kalau dia kalah ya kalah saja di luar saja pemerintahan, tidak usah ikutan untuk masuk gitu ya. Dan kalau yang dia menang ya tunjukkan gitu ya apa program yang ingin disampaikan, kemudian bangunlah kabinet yang memang menimbulkan kepercayaan publik gitu ya bahwa kabinet ini memang bisa membawakan Indonesia ke depan yang lebih baik, dan kemudian fungsi kontrol dari parlemen itu dijaga gitu loh. Jadi jangan sampai menimbulkan wah ini nanti cuma bagi-bagi kursi saja, dagang sapi, sebagai transaksional gitu. Dan ini yang menurut saya harus betul-betul dijaga oleh partai politik. Ini saya berharap betul Pak Yandri, Pak Jansen gitu ya, menjaga marwah partai politik kita tuh yang baik gitu, tidak semata-mata pragmatis saja. Tapi di kampus tuh saya gregetan juga gitu. Ini partai udahlah gitu loh, bentuk kabinet yang memang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Jangan belum-belum sudah nambah kursi menteri gitu ya, tanpa ada naskah akademiknya. Jangan tiba-tiba presiden sudah bikin perpu. Perpu itu kan keadaan memaksa, gentingnya memaksa. Genting memaksa seperti apa gitu ya, yang harus dilakukan kalau menterinya nambah gitu. Ini kan hanya untuk kemudian orang jadi berpikir, oh ini keadaan genting memaksa supaya semua partai itu nanti masuk ke dalam pemerintahan. Itu genting untuk siapa? Genting untuk masyarakat, untuk negara, atau hanya untuk genting untuk elit partai saja gitu loh. Jadi ini yang menurut saya jangan sampai
publik yang sudah memilih presiden dengan baik, kemudian dicederai dengan sikap pragmatisme untuk memilih kabinet yang berdasarkan selera politik saja. Baik, kita akan masih lanjutkan di segmen selanjutnya, Ya. Mbak Dani, Mas Yandri, dan Bang Jansen ditahan Ya. dulu. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.